Halo teman-teman, kembali lagi di Teman Sinema. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Jumong. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang perlawanan suku Gojoseon melawan kekuasaan Kaisar Han yang kejam. Kisah 100 tahun sebelum Masehi, di mana Gojoseon adalah sebuah kerajaan yang meliputi Pulau Hanban dan daratan Liodong. Setelah bertahun peperangan, Gojoseon runtuh yang kemudian terpecah-pecah di bawah kekuasaan Nakran Gibeon Limdon dan Hwantoggon. Suku asli Gojoseon lalu melarikan diri ke suku terdekat dari wilayah mereka, namun sisanya melakukan perlawanan dengan harapan kembali berjaya. Dalam upaya perlawan itulah muncul Haemosu. Cerita berawal dari budaya kompetisi pertarungan antar prajurit di pusat kota Hwantoggon di bawah kepemimpinan Taeso, Raja Hwantoggon. Budaya ini mempertemukan prajurit-prajurit handal dari suku-suku di bawah kekuasaan Hwantoggon, di mana harus diakhiri kematian oleh salah seorang petarung. Menjelang akhir pertarungan, muncul tantangan dari pria misterius yang kemudian diketahui bahwasanya mereka adalah Haemosu dari Gojoseon dan Gyeonghwa dari Boyeo. Saat bertarung menyamar menjadi kesatria mata satu. Gyeonghwa sendiri adalah putra pemimpin suku Boyeo, yaitu Raja Haeburu. Pertarung tersebut bukan semata-mata untuk saling membunuh, melainkan untuk membunuh Taeso. Meskipun akhirnya berhasil membunuh penasehat Han dan melepaskan tawanan yaitu suku Gojoseon. Sementara itu di Istana Boyeo, Raja Haeburu mendukung upaya suku Gojoseon untuk kembali merdeka berkat upaya Haemosu dan meminta duta besar untuk memastikan bahwa Boyeo bisa menjadi lebih besar jika suku Gojoseon bersedia menjadi bagian Boyeo. Ungkapan itu ditolak oleh penasehat Bodekbul yang baru kembali dari kota Han, ibu kota kekaisaran. Penasehat mengungkapkan bahwasannya Boyeo sepatutnya berhenti mendukung suku Gojoseon dan patuh kepada kekaisaran jika tidak ingin masa depan Boyeo suram. Di saat yang bersamaan, ternyata peramal istana Boyeo beberapa hari lalu melihat pergerakan bintang mengenai burung emas berkaki 3.
Pergantian pucuk pimpinan biasanya ditandai penerawangan burung emas berkaki 2. Jika berkaki 3 diasumsikan ada kekuatan lain di peralihan kepemimpinan Boyeo. Penerawangan Parama The High Priestess membuat raja terkejut. Sementara itu di pusat persembunyian pemberontak, mereka merencanakan untuk melakukan penyerangan tentara Hiwan Togon yang akan mengirim pasukan logistik melewati lembah Sungai Fang. Haemosu memimpin latihan militer dan memastikan penyerangan itu berhasil. Di tengah perbincangan, muncul informan mengenai akan diadakannya pertemuan di pusat Hiwan Togon yang dihadiri perwakilan Boyeo, yaitu Andawoju, Singren, Velio Jucha, Liang, dan pemimpin Haibek. Ada dugaan pertemuan itu akan membahas cara menumpas pemberontakan suku asli Gojoseon. Haemosu kemudian memerintahkan seluruh intel untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya mengenai pertemuan itu. Di ruang pertemuan, Raja Taeso menyampaikan bahwa ulah pemberontak akibat insiden terakhir sudah sangat meresahkan. Raja pun menunjukkan sebuah pedang pemberian Kaisar Han yang akan dipakai membunuh kepada siapa saja yang membantu pemberontakan kawanan Haemosu. Namun kepada siapa saja yang dapat menangkap atau membunuh Haemosu akan diberikan hadiah dari kekaisaran. Putri Yohwa yang merupakan undangan dari Haibak sangat murka terhadap perlakuan tentara kaisar dalam upaya pemusnahan pemberontak suku Gojoseon. Namun justru beliau yang dijebloskan ke penjara. Berkat negosiasi Ginwa kepada Tanzeng, Putri berhasil dilepaskan dan pulang ke kerajaannya. Berita mengenai pembantaian tawanan pemberontak oleh kavaleri kekaisaran akhirnya sampai juga ke Haemosu. Dan di pihak istana Boyeo, Raja Haiburu mengeluarkan perintah larangan rakyat Gojoseon untuk masuk wilayah Boyeo. Mendengar hal itu, Haemosu semakin bersemangat untuk menyerang tentara Hiwan Togon saat pengiriman logistik. Sekembalinya dari Hiwan Togon, Ginwo makin terlihat agresif, mempersiapkan persenjataan, bukan untuk Boyeo melainkan untuk membantu pemberontak Gojoseon di bawah Haemosu. Upaya ini berusaha dihentikan oleh penasehat Bodekbol, sehingga puncaknya Ginwa harus beradu argumentasi dengan sang ayah, yaitu Raja Haiburu. Setelah pertengkaran tersebut, Ginwa keluar istana untuk menemui Haemosu. Namun ternyata Haemosu sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan persembunyian untuk eksekusi rencana mereka menghadang pasukan logistik Hiwan Togon. Seketika Ginwo terkejut mendengar hal ini, karena sebenarnya ada dugaan bahwa penyerangan terhadap tentara Hiwan Togon tidak memperhitungkan tentara kekaisaran yang menyertai mereka secara sembunyi-sembunyi. Karena meskipun penyerangan terhadap tentara Hiwan Togon berhasil, kedatangan tentara kaisar yang sangat kejam di luar dugaan pasukan Haemosu.
Bahkan dalam pertarungan tersebut, Haemosu terkena tombak dan dikabarkan meninggal hingga tercebur di dasar sungai Fang. Keesokan harinya, Ginwo tidak yakin Haemosu tewas dan memerintahkan sisa pasukan pemberontak untuk terus mencari Haemosu karena dia tidak yakin Haemosu tidak akan mati semudah itu. Setelah berhari-hari hanyut, Haemosu ditolong oleh Putri Yohwa di tempat persembunyiannya di tepian sungai. Putri Yohwa bersembunyi untuk menghindari perjodohan. Dan untuk memastikan perjodohan itu gagal, Yohwa berupaya mengenalkan Haemosu kepada ayahnya sebagai calon suami pilihannya. Setelah pulih, Haemosu mengaku bernama Lee Sanggan. Kenyataan bahwa sebenarnya Yohwa jatuh hati kepada Haemosu harus dipendam karena beliau lebih takut terhadap penyerangan tentara kekaisaran yang melakukan sidak ke setiap rumah di Haibak. Dalam sidak tersebut, Haemosu tidak ditemukan. Lalu kemanakah Haemosu? Haemosu berhasil lolos saat pasukan kekaisaran yang melakukan sidak ke setiap rumah di Habaek. Dia berhasil kabur, namun sial bagi seluruh suku Habaek termasuk pemimpin mereka. Suku Habaek dibantai dan seluruh desanya dibakar oleh pasukan kekaisaran karena telah dianggap menyembunyikan Haemosu. Satu-satunya yang hidup untuk dijadikan tawanan adalah Putri Yohwa. Gemwa yang mendengar kabar mengenai Habaek kemudian mengatur siasat untuk membebaskan Putri Yohwa dari tawanan pasukan kekaisaran yang melakukan perjalanan menuju Hwontogon. Dengan dibantu pasukan pemberontak Gojoseon, rencana Gemwa itu pun berhasil. Putri Yohwa berhasil dibebaskan dan memperoleh informasi penting bahwa Haemosu masih hidup. Di lain sisi, Haemosu bertemu dengan rombongan pengusaha yang melakukan perjalanan dagang dari Gyerubo ke Hwontogon. Dia mendapatkan informasi mengenai pemusnahan Haibak dari rombongan itu dan berniat membalas dendam. Rombongan itu membawa serta istri pengusaha yang sedang hamil besar. Haemosu pun berhasil menjadi bagian rombongan pengusaha itu sebagai pengawal. Suatu malam ketika rombongan itu menginap untuk menunggu persalinan istri, rombongan tersebut diserang kelompok pencuri. Dan Haemosu menunjukkan kesatriaannya dengan menumpas kawanan itu. Semakin dipercayalah dia oleh Yontabal. Meski demikian, Yontabal sebenarnya berniat untuk menukar Haemosu dengan hadiah dari kekaisaran. Kelahiran bayi perempuan membuat sejenak Yontabal bersukacita dan menamainya Sosono. Yomiul, sang peramal istana Boyeo, ternyata menjadi tempat terbaik Gemwa menyampaikan kegelisahannya. Bagaimana Gemwa mempercayai Haemosu, harapannya terhadap kerajaan Boyeo, termasuk perasaan terpendam kepada Yohwa dan niatnya untuk memiliki Yohwa sebagai selir, di mana niatan ini juga sudah diketahui istri Gemwa.
Semua itu diungkapkan, termasuk saat Gemwa mengetahui bahwa Yohwa sebenarnya lebih mencintai Haemosu sejak usia 16 tahun. Ungkapan ini yang membuat Gemwa sangat patah hati. Raja Buyewo yang memanggil Haemosu untuk menghadap akhirnya yakin bahwa cara untuk menjayakan Buyewo adalah dengan menghimpun kekuatan dari daerah yang ditindas Kekaisaran Han. Dan niatan mulia Haemosu untuk melawan Kaisar Han semata-mata hanya untuk mengembalikan tanah dari suku-suku yang tertindas, bukan untuk menjadi raja atau bahkan kaisar. Niatan ini yang kemudian dijadikan bahan penasehat Budekbol sebagai bahan untuk memudarkan kepercayaan Raja Haeburu terhadap Haemosu. Beberapa waktu berlalu, putra mahkota Gemwa berhasil mendapatkan dukungan dari suku-suku lain, seperti suku-suku di bawah kerajaan Nakran dan Jimbion, berupa persenjataan dan logistik. Beberapa suku lain mendukung dengan pasukan perang yang dilatih keras di Camp Haemosu. Sampai Haemosu mendengar bahwa akan ada pemindahan tawanan suku Joseon melewati Pesui ke ibu kota Han. Ini kemudian dijadikan upaya untuk membebaskan tawanan untuk menambah kekuatan pemberontak. Sayangnya eksodus tersebut hanya merupakan upaya tentara Kekaisaran Han untuk menjebak Haemosu, dan akhirnya Haemosu pun bisa tertangkap dan dibawa ke Hyeontogon. Di sana Haemosu bukannya langsung dibunuh, melainkan disiksa di pusat kota untuk ditonton banyak orang. Kondisi ini menjadikan Yohwa dan Gemwa merasa iba dan terpukul. Yohwa memohon supaya Haemosu bisa bebas, karena dia mengaku sedang mengandung anak dari Haemosu. Dan film pun bersambung.